Di video kali ini gue bakal bahas helm dari Italia. Yes, ini authentic brand dari Italia, yaitu Origin Helmets. Dan gak cuma satu helm, gue bakal bahas 3 helmnya langsung. Nggak langsung sih, tapi satu-satu. Gue bakal bahas yang versi full face vintage-nya, ini ada yang versi Virgo, ada yang open face-nya, ini tipe Spirit, dan ini ada yang terakhir, dia versi modular sporty-nya, ini tipe Delta, Origin Delta. Dan ngomongin soal si brandnya, dia itu ya autentik dari Italia. Dia masuk ke kategori premium helmet di high-end brand helmets untuk saat ini. Tapi harganya cukup kompetitif. Dan sekarang gue bakal bahas yang versi vintage-nya dulu, full face vintage. Ini dia Origin Virgo. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acung Hobi bareng gue Zandi. Ya, sekarang gue bakal bahas helm dari Origin, ini yang tipe Virgo. Dia sebenarnya helm berkarakter vintage, retro. Dan sebenarnya untuk desain seperti ini, menurut gue pasti punya daya tarik visual yang tinggi. Dan gak cuma soal sekedar helm sih untuk gaya seperti itu, tapi ini sebagai fashion statement juga, style statement atau karakter statement kalian menggunakan helm berkarakter vintage atau retro seperti ini. Tapi kalau cuma soal desain, sebenarnya semua brand helm itu bisa bikin lah ya, bisa ngebuat desain vintage atau retro. Tapi untuk helm Origin ini dia bisa mencakup beberapa esensi-esensi penting kayak soal fiturnya, kenyamanannya, safety-nya, karena kita ngomongin ini helm untuk keselamatan berkendara lah. Jadi faktor keselamatan, faktor safety juga sangat penting buat gue. Dan semua hal tersebut, esensi-esensi tersebut dibungkus secara elegan oleh Origin Virgo ini. Dan sekarang kita bakal bahas helmnya. Kita mulai dari si desain dan fitur-fitur di eksteriornya dulu. Untuk karakter desainnya, seperti yang gue bilang di awal berulang-ulang kali, ini karakternya vintage helmet. Dan dia juga dilengkapi pick di atas di depan sini. Dan dia menggunakan snap button, ada 3 buah snap button yang bisa dilepas pasang sesuai dengan selera kalian untuk si snap picknya. Dan secara keseluruhan bentuknya emang terlihat rounded, padahal dia tuh ada stream-stream yang menarik dari si helm ini. Untuk lekukannya dia ada di bagian dagu yang terintegrasi mulai dari remote fan-nya ke area sampingnya. Lalu untuk di bagian bukaan mukanya, wajah kitanya, ini ada kayak stream, kayak bingkai gitu kesannya di bagian samping kiri kanan bagian mukanya. Dan untuk bagian top head-nya, dia ada streamline yang mengalir dari depan sampai ke area outlet ventilation-nya. Ya, dia punya outlet ventilation yang menurut gue juga ini menarik. Ntar kita bahas detailnya untuk ventilasi. Tapi untuk streamnya sendiri, emang dia smooth banget lekukannya, nggak tajam gitu ya. Jadi waktu kita lihat detailnya, malah jadi makin menarik gitu. Kalau dari jauh kayak rounded, cuman kalau dari dekat dia lekukannya beneran ngasih kesan mahal. Terutama di bagian bawahnya juga, di sini nggak flat. Dia ada lekukan juga yang mencuat keluar gitu kesan di sini. Itu bagian lekukan area bawahnya gitu. Jadi overall desainnya menarik buat gue, nggak sesimpel itu ternyata. Dan untuk menguatkan karakter vintage-nya, di helm ini tidak ada material rubber sama sekali. Kalau misalnya ngelihat bagian seal area muka kitanya, wajahnya, bukan di sini, dia menggunakan faux leather atau kulit sintetis dengan stitching atau jahitan yang terekspos. Begitu juga di bagian seal area bawahnya, di sini juga menggunakan faux leather gitu. Jadi semuanya menggunakan kulit sintetis untuk sealnya, dan di segel juga di bagian belakang untuk sambungannya menggunakan bahan suede. Oke, dan sekarang kita ngebahas ventilasinya. Untuk ventilasinya, pertama untuk intake-nya dia ada di bagian chin guard sini, ada mouth fan yang direct ke arah mulut langsung, dan dia menggunakan jaring kaut seperti itu untuk desainnya. Dan yang menarik itu hal kecil, tapi dia menggunakan filter sih. Iya, itu hal kecil, sepele, cuman buat gue dia kayak memikirkan sampai ke detail tersebut gitu. Nggak mahal kok nambahin filter, cuman menarik. Jadi gue ngerasa kayak oke, gue beli helm dipikirkan sampai ke detailnya gitu. Lalu untuk ventilasi lainnya, dia ada eyebrow fan di sini, bukan forehead karena dia ada di bagian bawah di atas alis kita. Ini ada eyebrow fan kiri kanan, dan juga dia ada outlet ventilation bagian belakang untuk mengeluarkan hawa panas dengan desainnya yang rounded dan menggunakan sama desainnya kayak jaring kawat gitu. Jadi di sini kayak makin menguatkan karakter vintage, dan raw-nya pun bisa menyatu gitu dengan aksen outlet ventilation bulat seperti ini gitu. Dan di bagian bawahnya pun masih ada juga outlet ventilation. Jadi gue suka dengan hal-hal kecil seperti ini, bikin dia lebih mencolok dari si helm karakter vintage-nya.
Oke, dan sekarang kita ngebahas soal shell materialnya. Untuk shell material, helm ini menggunakan material fiberglass. Itu ya, material fiberglass merupakan material yang bukan cukup, tapi udah jelas top line. Karena helm ini termasuk helm top line-nya dari Origin, ya, yang high end-nya. Jadi dia menggunakan bahan fiberglass yang udah jelas tingkat keamanannya sangat baik untuk material tersebut. Ditambah lagi, dia sudah tersertifikasi SNI dan juga ECE 2206. Itu merupakan sertifikasi yang cukup tinggi buat sebuah helm. Jadi lengkap nih, udah fiberglass dan juga ECE 2206. Lalu helm ini pun mempunyai dua ukuran shell, jadi dia punya dua shell size gitu. Dan itu membuat helm ini punya tingkat kenyamanan yang maksimal untuk setiap ukuran kepala dan juga dimensi yang proporsional tergantung dengan lingkar kepala kalian. Lalu untuk di bagian eksteriornya, untuk shellnya sendiri, dia sudah menggunakan UV coating bawaan. Jadi dia sudah ada UV coating, biar helm ini tetap vibran, nggak gampang beladus gitu ya, seiring pemakaian. Jadinya warna-warnanya tetap mencolok gitu, terutama yang grafis ya, itu sangat penting sih menurut gue. Sudah ada UV coating bawaan, mungkin bisa ditambahin lagi kalau misalnya kalian pakai coating tambahan nanti, jadi lebih aman lagi untuk warnanya tetap long last lah. Oke, sekarang kita lanjutin bahas interior dari helm Origin Virgo ini. Kalau ngelihat si interiornya, dia kayak beneran dibawa dari tahun 70-an gitu ya. Padahal si brandnya sendiri, ini tuh dibuat tahun 2010 kalau nggak salah. Cuman kesan vintage-nya di sini dapat banget karena dia menggunakan material Fox leather yang punya aksen bolong-bolong gitu ya. Kayak kesannya helm vintage, dan juga menggunakan material suede untuk membungkus elegannya atau si premiumnya di sini. Jadi dia ada Fox leather, ada bahan suede secara keseluruhan, dan bentuknya pun ini pure vintage banget. Bentukan dari si padding-paddingnya, ada jahitan-jahitannya pun kerasa banget kayak vintage-nya gitu ya. Dan yang menarik itu buat gue sistem pengunciannya. Dia menggunakan double daring di sini. Udah jelas untuk sistem keamanannya sangat baik untuk double daring. Tapi yang menarik itu dia menggunakan warna red anodized di sini untuk double daringnya. Jadi dari secara keseluruhan desainnya yang vintage, warna-warnanya yang retro gitu ya, tapi dia ada hal yang mencolok tuh di bagian sistem pengunciannya menggunakan warna merah. Jadi gue suka banget dengan aksen merah di helm sekalem ini warnanya gitu. Dan kalau misalnya kalian ngelihat si crown padnya, dia juga ada branding Origin di sini since 2010 dengan logonya, kesan vintage-nya juga dapat. Lalu ada patch juga Origin gitu ya. Ya logo tipografinya pun dipikirkan ngebuat kesan vintage-nya makin dapat dengan logonya tersebut gitu. Dan sekarang kita coba bongkar padding-paddingnya buat lihat seperti apa IPS-nya. Oke, jadi ini untuk IPS-nya dulu ya. Jadi untuk IPS-nya dia lengkap, maksudnya lengkap itu dia ada di bagian mahkota kepala dan juga ada di bagian pipi juga untuk melindungi wajah kita kiri kanan gitu ya, dia lebih safe. Dan untuk material si IPS sendiri, dia yang berwarna abu, dia seperti kayak perpaduan beberapa campuran. Kemungkinan ini multi density sih, kayaknya sih kalau gua ngelihat dia multi density. Dan ini rapih banget juga, lubang-lubang udaranya juga ada banyak, total ada 8 buah lubang untuk supporting ventilasi di helm ini. Oke, dan ya rapi sih, kita ngomongin helm premium, helm harga jutaan sih udah pasti seharusnya rapi untuk bagian IPS-nya begitu. Dan untuk bagian suede-nya pun sampai ke bagian chin strap-nya di sini. Oke, menarik. Ya, itulah detailnya. Oke. Dan kita lihat si linernya di sini. Linernya simple, dia cuma kebagian di crown pad dan juga cheek pad gitu. Cheek padnya cukup panjang karena dia tipikal helm full face ya. Jadi pasti ini panjang untuk bagian cheek padnya. Dia menggunakan snap button aja 3 buah, simple. Dan untuk bagian crown padnya pun simple, di bagian belakang menggunakan 2 snap button. Dan untuk bagian depan hanya menggunakan velcro yang menempel di bahan suede di sini gitu. Jadi dia menempel. Oke, dan ini sebenarnya nggak terlalu tebal untuk density paddingnya. Untuk size M ini nggak terlalu tebal untuk paddingnya, dia firm banget untuk si density paddingnya. Jadi ntar kita coba di bagian fitment soal helm Origin Virgo ini. Oke, sekarang kita masuk ke segmen fitment. Gue bakal jelasin gimana impresi pemakaian dari si helm Origin Virgo ini. Dan untuk informasi, helm ini size-nya M dan lingkar kepala gue tuh 56 cm. Biasanya pakai size S sih untuk helm-helm international size gitu ya. Cuman ini gue pakai size M. Kita coba
Bismillah. Oke. Desainnya oke sih, gue suka banget desain-desain helm retro seperti ini untuk di beberapa keadaan situasi gitu ya. Ini kayak cakep aja di jalan, bisa bikin orang neck breaker gitu ya, ngelihat kita, ngeri kita dengan desain helm seperti ini. Helm cakil sih ya, untuk yang versi umumnya. Oke, dan biar gue jelasin, ini helmnya ringan, 1200 gram aja buat sebuah helm full face. Ini ringan banget, dan untuk gayanya mungkin nanti bisa kalian tambahkan googles di sini gitu ya, biar kesannya kayak supermoto vintage juga. Ini bisa dilepasi, snap peaknya juga bisa, jadi menarik. Oke, dan yang pertama gue ngebahas soal head shape-nya dulu. Untuk head shape-nya atau bentuk dari si IPS-nya ini menurut gue ke intermediate oval, dan ini perlu upsize karena buat gue yang punya lingkar kepala 56 cm, ini tuh size M-nya pas banget ini, pas banget. Kecuali pipinya ya, karena pipinya mungkin ini nggak ngunci banget, karena emang karakteristik mungkin seperti itu. Dan ini nguncinya beneran ngunci banget, pas banget untuk size M-nya. Dan ini ya head shape-nya intermediate oval. Dia ngunci kiri kanannya, depan belakangnya juga cukup mengunci, cuman yang paling kentar itu kuncian di bagian kiri kanannya. Ini pas banget buat lingkar kepala gue. Enak banget jadinya buat gue pakai helm ini. Oke, itu untuk soal upsize, untuk sizingnya, dan juga untuk si head shape-nya. Dan untuk kuncian ya, yang mengunci di kepala gue tuh, ini kerasa banget. Kepala gue tuh dikuncinya bukan cuma sama si paddingnya, karena tadi paddingnya tipis ya. Dan IPS-nya kemungkinan juga karena dia punya dua cell size, jadi gue tuh dibikin nyaman juga oleh si bentuk IPS-nya yang emang sesuai, yang emang pas gitu. Ini beneran loh, impresinya seperti itu yang gue rasakan. Jadi kayak dia nggak terlalu empuk gitu ya, jadi beneran kekunci, dia rigid gitu di kepala gue. Jadi gue dengan leluasa nanti bisa bermanuver pakai helm ini gitu ya, dan nggak ragu atau nggak takut helmnya berubah posisi gitu. Dan untuk proporsinya pun helm seperti ini pasti tidak terlalu besar untuk dimensinya. Ini gue ngerasa kayak pas banget buat postur tubuh gue. Dengan lingkar kepala 56 cm tuh, ini kerasanya apa ya, pas gitu ukurannya. Coba kalian lihat dari belakang. Enak sih, buat gue enak sih ya. Gue suka banget untuk fitmentnya, kepake banget. Dan untuk kacamata, kita coba kacamata. Untuk teman-teman berkacamata menggunakan helm ini, oke, buat gue sendiri dengan bentuk kepala gue, ini masih bisa masuk ya, masih aman, cuman emang butuh effort di awal. Jadi kalau misalnya dia lebih loose lagi, ini pasti lebih kepake sih, karena kayaknya cocok banget pakai desain helm seperti ini. Gue pakai sunglasses gitu, pakai kacamata hitam, stylenya, outfitnya jadi kayak mantap banget kayaknya kalau pakai kacamata hitam di helm seperti ini. Jadi kalau misalnya dia lebih leluasa, mungkin bakal lebih baik lagi. Gitu. Jadi butuh effort di awal sih untuk menggunakan kacamata. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk fitment dari si helm Origin Virgo ini. Suka sih gue untuk fitmentnya. Dengan karakternya yang vintage, helm ini udah pasti niche banget lah kalau menurut gue, tersegmen banget lah. Tapi yang ngomongin desain vintage, udah pasti dia tuh long last lah. Bakal bertahan sampai kapanpun kalau menurut gue. Ya buktinya motor pun masih banyak yang punya aura-aura vintage walaupun dia dengan teknologi yang lebih futuristik, lebih update sekarang lah gitu. Dan helm ini juga menggambarkan hal tersebut. Dan ngomongin soal harganya, ini sebenarnya relatif ya mahal atau murahnya, karena ya kita tahu untuk daya beli masyarakat pasti berbeda-beda. Cuman helm ini termasuk ke kategori premium, makanya harganya cukup terbilang mahal untuk beberapa orang, tapi terbilang murah juga untuk sebagian orang. Kan ini harganya cukup kompetitif dibandingkan dengan kompetitor lain di segmennya gitu, yang sejenis lah. Jadi helm ini dibanderol dengan harga 4.600.000 sampai 4,8 juta untuk sebuah premium helmet dengan material fiberglass, interiornya juga oke menurut gue. Jadi itu merupakan harga yang cukup affordable di segmennya. Itu untuk helm Origin Virgo ini. Dan untuk hal-hal kecil lainnya seperti
slot speaker intercom ini tidak ada di helm ini, karena emang mungkin ya menurut gue helm ini ingin mempertahankan bentuk-bentuk vintage-nya sampai ke bagian dalamnya gitu ya. Tapi kalau misalnya pun ditambahkan, sebenarnya nggak ada masalah juga sih ya, karena itu tersembunyi dan bakal memudahkan pengendaranya atau usernya lah. Karena di zaman sekarang pasti membutuhkan intercom menurut gue, termasuk juga karena juga intercom ini sekarang harganya murah-murah banget. Untuk beberapa macam intercom itu terjangkau banget. Jadi mungkin saran dari gue sih atau masukan dari gue untuk Origin bisa menambahkan slot speaker intercom di helmnya walaupun berkarakter vintage biar lebih kepake gitu buat di zaman sekarang. Oke, dan ya sekian review dari gue untuk helm Origin Virgo ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menghibur juga buat teman-teman semua. Dan terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.